Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Jawabannya mungkin banyak, tapi kalau kita gali lebih dalam, semuanya akan mengerucut pada satu hal, ketenangan dan kebahagiaan sejati. Dalam dunia tasawuf, perjalanan untuk menemukan ketenangan itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat personal. Ini bukan tentang lari dari dunia, tapi justru tentang menemukan makna sejati di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita. Perjalanan ini mengajak kita untuk mengenal diri sendiri, dan lewat pengenalan diri itulah kita berharap bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah SWT. Ini adalah perjalanan hati, dari hati yang gelisah menuju hati yang tenang. Di pusat perjalanan spiritual ini, ada satu pilar yang menjadi fondasi segalanya. Pilar itu bernama atau keyakinan. Tapi, tunggu dulu. Keyakinan di sini bukan sekadar percaya di level lisan atau pikiran. Bukan cuma bilang, saya percaya Allah itu ada. Bukan. Dalam tasawuf adalah sebuah kondisi batin yang begitu kokoh, sebuah kepastian yang mengakar kuat di dalam jiwa, yang tidak akan goyah oleh badai apapun. Keyakinan ini adalah cahaya yang menerangi setiap langkah kita. Tanpanya, perjalanan spiritual kita akan terasa gelap, penuh keraguan dan mudah tersesat. Menjadi kompas yang selalu menunjuk ke arahnya, apapun kondisinya. Banyak dari kita mungkin merasa sudah yakin. Kita syalat, kita puasa, kita beriman pada rukun iman. Tapi, coba kita jujur pada diri sendiri. Saat ditimpa musibah, masihkah keyakinan kita sekuat itu? Saat doa terasa belum terkabul, masihkah hati kita sepenuhnya percaya pada skenario terbaik darinya? Inilah yang membedakan antara sekadar percaya dengan yang hakiki. Bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah hasil dari sebuah proses, sebuah perjuangan spiritual yang panjang. Ia adalah buah dari kesabaran, keikhlasan, dan usaha terus-menerus untuk membersihkan hati dari segala penyakit yang menghalangi cahaya ilahi masuk. Maka, menggapai adalah tujuan utama setiap pejalan spiritual. Ini adalah proses pendakian iman, naik tingkat dari satu level keyakinan ke level berikutnya yang lebih tinggi. Para ulama tasawuf membagi pendakian ini menjadi beberapa tingkatan. Setiap tingkatan memiliki karakteristiknya sendiri, dan untuk mencapainya, dibutuhkan ilmu, amal, dan penyucian jiwa. Perjalanan ini ibarat mendaki sebuah gunung. Semakin tinggi kita mendaki, semakin luas pemandangan yang kita lihat, dan semakin dekat kita merasakan kehadiran Sang Pemilik Semesta. Mari kita coba pahami tingkatan-tingkatan ini, agar kita tahu di mana posisi kita, dan kemana kita harus melangkah. Tingkatan pertama dalam perjalanan keyakinan ini disebut, atau keyakinan yang didasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Ini adalah level dasar, di mana iman kita dibangun di atas dalil, argumen, dan bukti-bukti rasional. Kita percaya akan adanya Allah karena kita melihat keteraturan alam semesta. Kita yakin akan kebenaran Al-Quran karena kita mempelajari kemukjizatannya. Kita percaya pada hari akhir karena ada begitu banyak ayat dan hadits yang menjelaskannya secara detail. Keyakinan di level ini lahir dari proses berpikir, belajar, dan merenungkan tanda-tanda kebesarannya yang tersebar di mana-mana. Ini adalah fondasi yang sangat penting. Untuk memahami, kita bisa menggunakan perumpamaan sederhana tentang api. Bayangkan, seseorang memberitahu kita bahwa di balik bukit sana ada api. Bagaimana kita bisa percaya? Kita percaya karena kita melihat asap yang mengepul dari balik bukit itu. Asap adalah bukti, adalah dalil, adalah ilmui yang memberitahu kita tentang keberadaan api. Meskipun kita belum melihat apinya secara langsung. Begitulah bekerja. Kita beriman pada surga dan neraka, bukan karena kita pernah melihatnya, tapi karena kita percaya pada asapnya, yaitu informasi valid yang datang dari sumber paling terpercaya, Allah dan Rasul-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini kita praktikkan terus-menerus. Saat kita membaca buku-buku tafsir untuk memahami makna ayat Al-Quran, kita sedang membangun. Saat kita datang ke kajian ilmu, mendengarkan penjelasan ustadz tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita sedang memperkuat fondasi keyakinan kita. Keyakinan ini penting karena ia melindungi kita dari keraguan dan bisikan-bisikan syaitan yang mencoba melemahkan iman. Dengan ilmu, kita punya pegangan. Kita punya argumen untuk menjawab setiap kebimbangan yang muncul di dalam hati. Tanpa ilmu, iman kita akan rapuh dan mudah sekali runtuh. Namun, perjalanan tidak boleh berhenti di sini. Adalah gerbang pembuka, bukan tujuan akhir. Meskipun sudah kokoh dengan dalil, keyakinan ini masih berada di level akal dan pikiran. Ia belum sepenuhnya meresap dan menyentuh kedalaman relung hati.
Hati terkadang masih bisa merasa jauh, meskipun akal sudah memahami. Oleh karena itu, seorang pejalan spiritual harus terus berusaha untuk naik ke tingkat selanjutnya. Ia harus merindukan sebuah pengalaman yang lebih dari sekadar tahu. Ia ingin melihat, tidak hanya sekadar mendengar atau membaca tentang kebenaran itu. Perjuangan untuk naik tingkat inilah yang akan membawa kita ke makam berikutnya. Setelah fondasi terbangun kuat, perjalanan spiritual akan membawa kita pada tingkatan selanjutnya, yaitu secara harfiah berarti mata. Jadi, adalah keyakinan yang didapat melalui penyaksian langsung. Tapi, ini bukan penyaksian dengan mata kepala, melainkan penyaksian dengan mata hati, atau, pada level ini, kebenaran yang tadinya hanya kita ketahui lewat ilmu, kini mulai kita lihat dan kita rasakan kehadirannya melalui pengalaman batin. Ini adalah momen ketika iman tidak lagi hanya di kepala, tapi sudah mulai turun dan memenuhi rongga dada, memberikan getaran dan kehangatan yang nyata. Mari kita kembali pada perumpamaan tentang api tadi. Jika adalah melihat asap dari kejauhan, maka adalah seperti kita berjalan mendekat ke balik bukit itu, dan akhirnya melihat wujud apinya secara langsung. Kita melihat warnanya yang merah menyala, merasakan hawa panasnya dari jarak beberapa meter, dan mendengar suara gemeretak kayu yang terbakar. Kita tidak lagi hanya tahu ada api, tapi kita menyaksikan api itu dengan mata kita. Keyakinan kita menjadi jauh lebih kuat karena didasarkan pada pengalaman visual, bukan lagi sekadar kesimpulan dari adanya asap. Inilah level penyaksian. Dalam konteks spiritual, bagaimana kita bisa menyaksikan hal-hal gaib seperti ini? Penyaksian ini terjadi di dalam hati. Misalnya, seseorang yang berada di tingkat tidak hanya tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, tapi ia benar-benar merasakan dan menyaksikan curahan kasih sayang Allah dalam setiap detail hidupnya. Saat ia melihat hujan turun, hatinya menyaksikan rahmat Allah yang sedang membasahi bumi. Saat ia berhasil melewati sebuah kesulitan, batinnya melihat tangan pertolongan Allah yang tak pernah meninggalkannya. Setiap kejadian bukan lagi sekadar peristiwa acak, melainkan sebuah tajali atau penampakan sifat-sifat Allah yang bisa disaksikan oleh hati yang bersih. Untuk mencapai tingkatan ini, kuncinya adalah atau penyucian jiwa. Hati kita ibarat cermin. Jika cermin itu kotor dan berdebu dengan dosa, maksiat dan penyakit hati seperti sombong, iri, dan dengki, bagaimana ia bisa memantulkan cahaya kebenaran? Maka, amalan-amalan seperti person doiker with prayer beads, close-up of hands holding tasbih, Muslim man-woman in quiet remembrance, jikir yang kusyuk, syalat malam yang istiqamah, banyak beristighfar, dan menjaga hati dari hal-hal yang tidak baik menjadi sangat penting. Semakin bersih cermin hati kita, semakin jelas pula kita bisa menyaksikan kebesaran dan keindahannya dalam setiap denyut nadi kehidupan ini. Ini adalah sebuah anugerah, buah dari perjuangan mendekatkan diri kepadanya. Puncak tertinggi dari pendakian keyakinan adalah, jika adalah mengetahui dan adalah menyaksikan, maka adalah mengalami atau merasakan secara hakiki. Ini adalah tingkatan di mana tidak ada lagi jarak antara subjek yang meyakini dengan objek yang diyakini. Kebenaran itu tidak lagi hanya dilihat, tapi sudah menyatu dan dirasakan langsung oleh seluruh jiwa dan raga. Ini adalah pengalaman puncak spiritual, di mana seorang hamba merasa lebur dalam keagungan Tuhannya. Ini adalah level para nabi, para rasul dan para wali Allah, yang paling dekat dengannya. Kembali lagi ke perumpamaan api kita, adalah melihat asapnya, adalah melihat apinya, maka, adalah ketika kita tidak sengaja menyentuh api itu dan merasakan panasnya membakar kulit kita. Pada saat itu, kita tidak perlu lagi berpikir atau menganalisis, kita tidak perlu lagi melihat, kita mengalami hakikat dari api itu sendiri. Rasa panasnya menjadi sebuah kebenaran mutlak yang menyatu dengan diri kita. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Pengalaman inilah yang disebut sebagai kebenaran hakiki atau pengalaman ini melampaui kata-kata dan hanya bisa dipahami dengan rasa. Dalam pengalaman spiritual, seseorang yang mencapai tidak lagi sekadar merasakan sifat Allah, tapi ia menjadi cerminan dari sifat itu dalam hidupnya. Misalnya, ia tidak hanya yakin Allah Maha Sabar, tapi seluruh perilakunya memancarkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi apapun. Ia tidak lagi hanya yakin Allah Maha Pengasih, tapi seluruh hidupnya didedikasikan untuk menebar kasih sayang kepada semua makhluk. Pada titik ini, kehendaknya telah lebur dalam kehendak Allah. Ia bergerak, berbicara,
dan bertindak seolah-olah digerakkan langsung oleh Tuhannya, karena hatinya telah sepenuhnya pasrah dan tunduk. Tentu saja, mencapai tingkatan ini adalah sebuah anugerah agung dari Allah, yang tidak bisa diusahakan dengan kekuatan kita semata. Ini adalah karunia bagi hati yang telah benar-benar bersih dan fana dalam kecintaannya kepada Allah. Namun, tugas kita sebagai seorang hamba adalah terus berjuang. Teruslah membersihkan hati, teruslah mendaki, teruslah melangkah dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dengan bimbingan seorang guru yang mursyid. Jangan pernah merasa puas dengan level keyakinan kita saat ini. Mari kita terus meminta dan berharap. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita, mengangkat derajat keyakinan kita, dan menganugerahkan kita nikmatnya, merasakan yang hakiki.